Halo guys semuanya, kembali lagi di video gue yang baru. Ini gue nggak tahu ya segmennya apa. Videonya Gita bukan beropini probably, tapi gue belum tahu ini judulnya bahkan apa. Intinya di video kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Sakti, temen gue. Kalau kalian udah nonton film Rentang Kisah atau sering nonton video gue yang lain, pasti kalian tahu Sakti yang mana. Dan kebetulan dia itu kan baru banget lulus kuliah nih, akhirnya. Nah gue kayak pingin semacam digging what he is feeling right now, karena perjuangannya banget. Dan kita semua sama-sama tahu kuliah di Jerman itu susah banget. Dan karena kebetulan lagi corona, jadi gue sama dia nggak bisa ketemu langsung. Jadi nanti ngobrolnya bakal lewat Zoom. Terus selain itu gue bakal ngobrolin macam-macam lagi. So it will be like a very casual conversation between friends gitu. Dan semoga videonya nanti bakal ada takeaway-nya. Ya udah, gue mau nelfon Sakti sekarang. Halo Sakti. Cie, langsung fake gitu mulai. Ya. Lu masih dalam euforia baru selesai sidang ya? Lumayan sih, cuman nggak tahu apa karena sidangnya online ya, jadi nggak berasa gimana gitu loh. Tapi ya senang tetap. Cuman feel-nya beda, jadi ya kayak ya udah kayak gua habis presentasi di depan somebody aja karena udah lama juga ya. Kuliah jadi kayak udah gak ada excitement lagi, kayak ya udah iya gitu. Tapi lu kuliah dari kapan sih? 2011 atau 2012? Gua itu student college itu kan 2010 sampai 2011 pertengahan. Dari situ gua masuk summer semester 2011 itu di HTW Berlin sampai 2016. Akhirnya gue pindah ke Brandenburg sampai sekarang deh. Berarti dari 2011 ya. Sekarang 2020. Wah gila, lama juga tapi gak apa-apa sih. Itu namanya perseverance. Dan maksudnya banyak juga gitu yang seperjuangan gue gitu, yang banyak yang 11 tahun juga ada. Ya lu juga tau lah pasti kayak ada beberapa yang seangkatan gue juga masih ada yang sedang berjuang gitu. No jokes, kuliah di sini no jokes. Tapi gue pengen nanya deh sama orang yang berjuangnya sepanjang itu, dan kan lu ada sempet di tengah-tengah mesti harus pindah juga segala macam. What makes it that lo keep going gitu, padahal lo belum tahu endingnya akan seperti apa, dan selama lo jalan tuh ibaratnya kalau bisa diimajinasikan kayak abu-abu banget kan. Lo nggak tahu if there is even a light at the end of the tunnel, atau bahkan lo akan jatuh taunya ke jurang. Nobody knows, lo nggak tahu. Beban pertama mungkin dari orang tua kali ya. Sebenarnya yang pengen ke Jerman tuh gua yang awalnya pitching di idea itu menjadi salah satu bahan bakar utama sih. Setelah kesini setelah gua mengenal diri gua mendewasa di sini, itu juga jadi salah satu janji kepada diri gua sendiri untuk finish what you started gitu. Oke. Terus ditambah lagi sekarang gue jadi kepala keluarga kan. Pas gue mau nikah itu gue diekmatrikulasi. Itu kayak salah satu beban lu. Kan ada orang bilang kalau orang mau nikah tuh pasti banyak banget kan dikasih beban-beban yang aneh-aneh gitu. Untungnya sih mertua gue dan orang tua gue juga memaklumi lah. Cuman mungkin waktu itu belum ada gambaran emang sesusah apa sih kuliah di Jerman gitu loh. Itu kan waktu udah 6 tahun berarti ya, sekitar 6 tahun. Dan itu wah, gue pulang ke Indo ditanyain dulu, emang belum lulus. Oh masih kuliah. Gue bilang, gue kadang kalau ditelepon emak gue, ini ada yang nanyain, kamu tuh kuliah kapan sih kelarnya gitu. Bilang aja lagi S2 gitu. Iya. Itu sih 3 yang paling besar sebenarnya. Tapi lu dari dulu emang orang yang tipe-tipe yang tangguh gitu gak sih? Apakah lu akhirnya bisa finding out sikap itu ketika baru lu di sini gitu? Gue berubah dari, bukan bandel juga sih, gimana sih anak yang nggak tahu spoiled atau apa. Gue kan dulu maksudnya dibiayain gitu kan pas dari awal tuh sampai setahun kalau nggak salah 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Abis itu kebetulan lagi ada kesulitan ekonomi sehingga orang tua gue pun nggak bisa membiayai lagi gitu. Nah dari situ mulai tuh gue harus cari kerja sambil kuliah juga. Gue nggak bandel gimana sih, cuman gue tuh orangnya malas belajar gitu. Coba diceritakan semalas apa? Waduh, waktu itu sempet gue besokannya mau ujian, gue tuh H-1 masih keluar gitu waktu ya lagi syuting kuliah. Sak mau ini nggak keluar? Bikin video gitu ya? Besok ujian lagi, tapi bisa. Itu bahkan udah percobaan kedua itu, kayak ujian kedua gitu. Dan dimana kalau lu ujian ketiga, lu bakal diekmatrikulasi. Kalau nggak lulus ya? Kalau nggak lulus. Abis gue belajar itu gue nggak ngetes lagi apakah gue bener-bener mengingat apa yang gue pelajari gitu. Sehingga saat gue merasa kayaknya udah cukup nih, atau gue merasa enak gitu belajar, ya udah gue keluar aja gitu. Iya. Terus taunya nggak lulus lagi ujiannya. Taunya ya tidak lulus dong. Untungnya sih di percobaan ketiga
hampir semua selesai, kecuali yang terakhir itu yang 2016. Iya. Yang gue pribadi nyesek sebagai orang luar ngelihatnya adalah lu di Xmat ketika lu udah mulai mencoba untuk mengubah diri lo gitu loh, Sak. Bener Jadi tuh banget. lebih kayak, aduh gila, dan gue udah sekarang serius, bener-bener mau take it seriously. Kenapa sih gue dapet cobaan ini gitu? Itu gue ngerasain banget sih, karena di 2016 itu gue hampir lulus, bener-bener tinggal kalau nggak salah 4 mata pelajaran, dan gue itu udah lagi proses untuk daftar skripsi. Dan lu udah selesai praktikum juga? Praktikum udah selesai, magang itu lagi di masa ujian, dan kalau misalnya gue ujian itu semua lulus, semester berikutnya skripsi. Dan nyesek banget dong. Terus lu akhirnya dealing sama itu gimana caranya, dan berapa lama lu butuh untuk akhirnya bangkit lagi? Lumayan lama sih. Itu gue trauma banget sih. Sebelum balik Indo tuh gue udah tahu gue nggak lulus. Akhirnya itu persiapan buat nikah. Itu gue udah all out dulu buat nikah. Terus habis itu balik ke sini lagi. Pas awal masuk semester Brandenburg itu, gue bener-bener sama sekali nggak komunikasi sama orang. Gue masuk ke ruang lecture gitu. Habis itu ya udah gue cuma di pojok nyatet. Oh ya oke. Makan siang pun gue bekalnya makan sendiri gitu di depan ruang lecture. Terus beneran nggak mau sosialisasi sama orang dulu, kayak gue merasa malu gitu deh. Yang gue sadarin tiap kali gue mau ujian, gue tuh selalu ngerasa deg-degan, kayak Karena ada trauma itu ya? Iya, kayak ada trauma yang tidak terlihat gitu. Dulu gue jarang banget sebelum ujian ke toilet gitu. Itu sampai 2 kali. Dan itu karena lo deg-degan, karena lo nervous, karena lo pernah mendapatkan pengalaman yang buruk itu ya? Bener. Awalnya gue gak nyadar tuh, kayak gue kenapa sih nih sekarang beseran banget gitu. Iya. Ternyata pas gue runut lagi, oh kayaknya Prüfungsangst itu deh. Nah, pertanyaan gue, salah satu rasa malu dan trauma itu segala macam sebenarnya pernah bener-bener lu identifikasikan nggak itu karena apa? Apakah karena lu punya pride, atau karena malu lebih ke Vina karena lu udah jadi suami misalnya, atau karena lu ngerasa lu failing orang tua lu, apa gimana? Pertama sih pasti karena kecewain semua orang gitu ya. Bokap gue 2015 meninggal kan. Ibaratnya gue pas 2016 itu kayak kok gue kayak menyanyiakan apa yang udah gue dikasih orang tua gue ya. Di sisi lain gue sebagai waktu itu sudah menikah yang 2016. Ya gue waktu itu kerja sih. Waktu itu masih kerja untungnya, dan masih bisa membiayai gitu. Cuman tekanan sebagai kepala keluarga membiayai rumah tangga itu juga salah satu hal yang gue lumayan pikirkan gitu. Iya. Tapi untungnya Vina sendiri nggak masalah dengan gue yang masih kuliah ini gitu. Berarti kalau soal tekanan menjadi kepala keluarga itu datangnya berarti dari diri lo sendiri kan? Gue kan kenal Vina, gue ngeliat dia bukan orang tipe-tipe yang istri-istri yang tradisional dan konvensional yang demanding. Kamu tuh gimana sih, Sak? Kamu juga harus jadi breadwinner atau something. Kayaknya dia orangnya cukup slow ya dalam hal itu ya. Satu sisi slow, tapi di sisi lain juga dia melihat gua kayak gitu, dia jadi nge-push gua aja sih. Pas lu akhirnya pindah kayak 2016 sampai onwards, itu lu masih terbebani dan masih annoyed gak sih sama kalau hidup lu itu patternnya beda sama teman-teman lu, let's say di Indonesia? Pertamanya pasti sih, itu kan kalau nggak salah sekitar 2015-2016 juga teman-teman gue yang di Indo kan udah pada lulus ya. Iya, udah lama banget lulusnya ya. Iya bu, udah lulus, udah pada kerja gitu. Terus gue ngeliatnya, ya Allah, kok gini amat ya gitu. Apa gue recovery-nya cepat, jadi gue sehabis beberapa bulan setelah itu kayak udah ngerasa bebal aja gitu. Pas udah ngeliat orang-orang pada lulus, lebih berdamai dengan itu. Dan nggak semua temen gue juga itu lewat jalur universitas untuk mencapai apa yang dia pengen lakuin. Dan itu membuat gue lebih berdamai lagi. Selama kita berusaha dengan belum sampai mentok gitu, ya lanjutin aja gitu. Selain itu, what's the biggest takeaway dan apa perubahan yang paling lu lihat dari diri lu nih setelah lu kuliah dan diterpas segala macam itu apa? Ya pastinya gue mendewasa ya, maksudnya lebih menganggap ternyata tatanan hidup yang kayak misalnya lu udah SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah itu udah nggak ada di gua gitu. Kayak ya ini bisa dibolak-balik aja lah hidup tuh, ya lu kayak puzzle gitu. Misalnya lu bisa nikah duluan, terus habis itu lulusnya belakangan, terus misalnya lu kerja duluan, lu bisa nikah belakangan, dan itu normal gitu. Sekarang gue pingin lanjut ke soal lu sebagai suami. Apa yang bikin lu pede dengan keadaan lu saat itu untuk meminang bini lo? Apa ya, gua sih merasa karena waktu itu gue dan Vina satu visi dan satu visi misi ya, kayak partai ya. Jadi ibaratnya kita punya perspektif yang sama, kita punya pandangan hidup yang ya kurang lebih sama lah. Maksudnya pandangan hidup tuh lebih ke jangka panjang ya. Kalau misalnya hobi atau apa gitu kan beda banget. Klise gitu ya, lagi pula ya. Waktu itu mikirnya
kalau kita hidup bersama ya dari segi ekonomi atau dari segi mental juga mungkin lebih nyaman aja sih, karena gue ngelihatnya waktu itu ya kalau misalnya bisa sekarang ngapain ditunda. Waktu itu meyakinkan kepada mertua gue ya saya akan selesai gitu, insya Allah saya akan selesai dengan bantuan Vina di samping saya. Soalnya gue nanya kayak gitu karena kan ya namanya setiap orang kan punya pemahaman sendiri kan tentang pernikahan itu apa, terus apa yang dia ekspektasikan dari kehidupan rumah tangga gitu. Soalnya gue ada banyak mendengar dari orang-orang yang mengamini pemikiran seperti ini, dimana lu kalau nikah itu lu udah harus siap secara lahir batin dan salah satunya juga ekonomi gitu loh. Wajar, it's valid. Ya itu memang preferensi tiap orang ya, cuman kalau gue memang waktu itu mungkin lu juga gitu, kalau misalnya kita menikah itu kita bersama pasangan itu ya menjadi partner gitu, jadi ya kita bertumbuh bersama aja gitu. Untungnya sih waktu itu gue juga masih punya kerjaan gitu, jadi ibaratnya nggak takut-takut amat gitu untuk melamar gitu ya, untuk menikahin si Vina. Gue belajar banyak dari lingkungan juga. Intinya sih sebenarnya komunikasi aja sih, dan jangan memandang rendah pasangan lu aja sih. Lu kalau misalnya sebagai laki-laki nih sekarang Sak, terutama dalam konteks pernikahan dan rumah tangga, lu ada ego gak sih? Pernah gak sih lu ngeliat Vina insecure? Atau for some reason unconsciously lu melihat lu berdua itu kayak ada sedikit kompetitifnya gitu? Kalau kompetitif gue enggak sih, kalau secara kompetitif enggak ya, cuman lebih ke gue menekan diri gue sendiri karena gue punya prinsip gue sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab atas istri gue. Itu lebih ke guanya aja sih. Vina pun nggak hitung-hitungan yang gimana-gimana gitu loh untungnya, karena dia melihat gue punya potensi. Gue pengennya gue sebagai kepala rumah tangga yang membiayai semua kebutuhan dan segala macamnya, dia mempush gue gitu. Perjalanan lu ibaratnya buat ngambil ijazah aja tuh setengah mati ya ibaratnya Sak. Yeah. Apakah lu sekarang masih tetap jadi orang yang penuh aspirasi dan hopeful? Apa itu jadi mengubah lu sekarang jadi udahlah gue ikhtiar aja lah ntar mau kayak gimana, walau-walam gitu, mengubah lu jadi less ambitious atau less optimistic atau gimana? Enggak sih, bahkan gue kemarin tuh cuma mikir gini, gue mesti lulus ini biar ibaratnya bukan bayar utang sih, lebih ke bertanggung jawab gitu ya. Bayar tanggung jawab, bener, bayar tanggung jawab ke orang tua gue dan diri gue sendiri. Abis ini gue bakal ngelakuin yang lebih banyak lagi gitu. Kemarin juga pas abis lulus gue nyari project lah, apa lagi gitu, lebih ambisius malah kayaknya. Iya. Karena mungkin ketahan sarjana ini. Oke, jadinya numpuk gitu ya. Sih. Jadi numpuk kayak, aduh gue pengen bikin video ini, gue pengen kerjain project ini, gue pengen ini tuh ketahan sama tanggung jawab gue yang satu ini gitu. Oke. Emang tapi lo orangnya nggak bisa multitasking gitu ya? Maksudnya literally multitasking ya, bukan juggling antara satu aktivitas dan aktivitas lain. Emang kalau dari segi time management gitu lo gimana orangnya? Saya sangat buruk sebenarnya Bu. Itu skripsi saja saya kerjakan sebulan sebelum Abgab. Astagfirullahaladzim. Tapi skripsinya doang, maksudnya kan gue ada project short film nanti yang bakal gue rilis juga. Itu gue udah kerjain udah lama. Cuman memang time management saya agak kurang ya. Jadi saya sering diingatkan sama Vina juga. Terima kasih Vina. Ya, gitu. Makanya gue ya butuh, ya kalau misalnya di project makanya gue butuh partner juga. Jadi untuk yang kayak keep you in check gitu ya. Macam itu. Iya, benar. Oke. Ada yang mau lu sampein lagi nggak? Banyak banget sih, gue kayaknya bakal bikin satu video sendiri jadi mau bikin ngomongin gitu. Mungkin yang bisa gue sampaikan adalah, kan sepanjang gue mencapai studi ini, gue mengalami banyak hal gitu, kayak misalnya ada teman gue yang gak selesai, terus dia pulang ke Indonesia. Tapi intinya, kalau misalnya lo sedang berada di jalan ini gitu, lo lagi studi di Jerman gitu, dan pengen lulus gitu, jalanin aja dulu. Tapi kalau misalnya nanti memang ujung-ujungnya lo dipertemukan oleh sesuatu hal yang mengharuskan lo mengganti jalan lo, itu gak apa-apa, mau umur berapapun gitu. Karena kegagalan tuh gak pandang umur juga kan, kayak lu bisa gagal sekarang di umur 25, atau lu bisa gagal nanti di umur 50, atau lu bisa gagal sedini kayak 18 tahun misalnya lu abis tutkol langsung gagal gitu. Itu bisa aja terjadi gitu. Tapi jalanin aja dulu yang sekarang, kasih yang terbaik dari lu. Kalau misalnya emang udah nggak berfungsi dan emang lu mentok, ya ibaratnya sampai mentok lah gitu, dan lu harus pindah ke jalan lain, jalanin aja. Siapa tahu yang memang yang kedua atau yang selanjutnya itu lebih baik daripada yang sebelumnya gitu.
Kayak misalnya dulu tuh di HTW Berlin itu gue memang suka gitu sama bidangnya segala macem. Tapi setelah gue pindah ke Brandenburg ini, gue malah menemukan yang lebih gue suka lagi. Bisa belajar tentang film, bisa belajar tentang animasi. Itu yang gue nggak dapetin di sebelumnya gitu. Gue tadi mau nambahin gini, bener kata lu, karena gini loh, kita tuh kayak takut, misalnya kayak lu nih kemarin 2016 itu kan tiba-tiba gila nih gue jalan yang udah gue plan nih segala macam, tiba-tiba gue harus shifting verschieben plan atau segala macam. Mungkin ketakutan kita berasal dari gimana kalau misalnya plan yang ini tuh ternyata lebih buruk daripada yang ini gitu, yang ada di otak kita, yang kita foreshaling, yang kita imaginein gitu. Padahal menurut gue pribadi yang namanya plan, yang namanya jalan hidup, entah lu pilih kiri kanan kemana, it leads to different ways, dan you will learn as much as you will di jalan lu yang pertama menurut gue ya. Jadi kayak mau lu jalan lewat hutan, jalan lewat pantai, jalan lewat atas, you will experience different things, dan semua hal itu akan mengubah lu jadi orang yang berbeda gitu loh. Jadi kayak nggak jelas sebenarnya parameter jalan yang ini lebih buruk daripada ini tuh apa sebenarnya kalau menurut gua. Hidup nggak ada manualnya ya. Lu bisa aja misalnya nggak bisa masuk kuliah, tapi lu ternyata menemukan jalur wirausaha, terus lu usaha terus bisnis sukses bisa juga gitu. Atau kayak misalnya lu udah lulus S1 misalnya di bidang teknik gitu, tapi ternyata pas berikutnya lu interest di bidang bisnis, itu kan bisa juga gitu. Jadi dia ternyata shifting ke situ gitu. Itulah pokoknya emang gak ada manualnya gitu. Jadi santai tapi tetap berusaha mencari apa yang pengen lo lakuin gitu. Kemarin tuh si Aga kan ngasih gue grafen gitu. Orang Indonesia yang mau kuliah di sini datang sekian ribu orang, tapi tiap tahunnya yang bisa lulus itu cuma sekitar 18-15%, bayangin. Literally ini tuh udah kayak bootcamp, tau gak sih? Buat kalian-kalian nih misalnya yang pingin kuliah S1 di luar itu kayak, terutama di Jerman ya, gak tau, susah banget, keras banget. Oke, it's okay to have mimpi untuk kuliah di luar, tapi menurut gue pribadi ya, realistis dan preferensi lo apa sih sebenarnya, Sak? Karena kadang-kadang nih, Sak, kadang-kadang gue tuh terpikir kayak gini loh, kenapa sih gue sih menyulitkan diri gue untuk masuk kimia dan masuk uni, padahal ternyata mungkin I would have an easier way kalau gue tuh masuk misalnya FH, terus gue kuliah tuh yang ya nggak terlalu demanding gitu. Atau even kenapa sih gue nyusahin diri gue pingin kuliah di Jerman, padahal misalnya kalau gue kuliah di Indonesia gue akan lebih mudah jalan gue gitu loh. Kadang-kadang gue terpikir seperti itu sih, tapi balik lagi ke pemikiran gue yang lain ya, mau jalan apapun yang gue pilih pasti ada banyak hal berbeda yang akan gue temuin, dan akhirnya gue belajar dari situ. So you do what you want aja sih sebenarnya. Ya benar. Iya. Tapi kalau misalnya memang mau mengetes kehidupan Anda ya, boleh sih kamu di sini sih. Mental Anda gitu ya. Iya, mau ngetes mental sih nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai ini juga mendemotivasi kalian gitu. Tapi buat ini sebagai grain of salt aja. Emang sesusah itu gitu di sini. Sama masalahnya gini loh, Sak, yang gue suka denger ya, dan yang I wish I knew before I started studying here adalah orang-orang bilang gini, iya kalau kuliah di Jerman itu pakai bahasa Jerman, oke. So di otak gue akhirnya oversimplifying bahwa the only thing I need to do then to learn the language gitu kan, that's it. Cuma ternyata in learning a language itu nggak cuma gue tahu bahasa Jermannya apa, bahasa Jerman ini apa, ternyata bukan cuma itu, tapi it takes a whole another thing, dimana comprehending itu butuh language, terus gimana lu bener-bener mengerti suatu narasi itu, you need to learn the language, you need to understand the language, dan bahkan sampai sekarang kita sudah 10 tahun di sini, kita masih belum seperfect itu kan berbahasa Jerman tentunya. Gitu, makanya ternyata bisa bahasa Jerman dan mengerti bahasa Jerman itu nggak cuma ngerti, tapi literally ngerti functionally gitu loh, yang kita dapat kalau bahasa sininya gefühlnya gitu loh. Yang gue perhatiin juga, bahkan orang Jerman sendiri pun kesusahan gitu, kesulitan untuk mengerti itu gitu. Akhirnya entah dia pindah atau dia abbrechen studinya gitu, jadi Ausbildung. Apalagi kita yang datang dari Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Jerman gitu. Dan kita butuh 2 kali 3 kali lebih gede usahanya atau effortnya dibandingkan orang lokal di sini. Tapi when you made it, kayak ngerasanya tuh relief dan kayak apa ya, Sak, kayak lo abis maraton gitu loh. Bener. Tapi Sak, itu tuh gue dapet eureka moment exactly that pas tahun 2016. Gue kan udah mau lulus kan, udah kayak 2 semester terakhir gitu. Tiba-tiba kayak gue ngerasa, gila ya, abis gue lulus nih, gue dapet Zeugnis, dapet ijazah, terus udah gitu, gue ngelamar kerjaan, gue kerja, gue moving on sebagai budak korporat. Gue kayak ngerasa
effort gue bertahun-tahun setengah mati ini berdarah-darah gue kayak gini sekarang, ujung-ujungnya cuman untuk supaya gue bisa financially stable, terus dapat status dan segala macem. Gue kayak kesel aja gitu loh. Dalam diri gue tuh pingin being rebellious. Makanya kenapa setelah gue lulus gue nggak langsung kerja, karena gue pingin ngelakuin apa yang gue mau dulu, yaitu gue freelancing gitu, gue jadi content creator segala macem. Tapi ternyata gue nggak bisa mendobrak sistem yang udah ada juga. Ujung-ujungnya gue juga menyerah kepada sistem sih, ujungnya gue kerja juga. Iya, tapi maksudnya yang terpenting juga itu ya proses lo kuliah itu gitu. Itu kan sebenarnya membentuk pola pikir lu juga, dia berpikir kritis. Jadi itu bener sih, ya, gue setuju. Kayak ini deh, anak-anak IPB gitu, dia belajar misalnya pertanian, terus taunya nanti kerja di bank gitu. Banyak orang kan yang, aduh sayang banget ilmunya gitu kan. Padahal buat gue pribadi sama kayak pemahaman lo yang namanya kuliah itu, pentingnya kita belajar kayak lo belajar tentang media dan segala macam itu cuma secuil gitu loh. Yang berubah dari diri lo itu karakter lo gitu, yang lo pelajarin dari ketemu sama teman-teman di kuliah lo, terus belajar dari profesor lo gitu-gitu sih. Menurut gue itu yang lebih sustainable untuk ngebantu kita tetap berjalan ke depan gitu. Makanya sebenarnya nggak ada yang sayang sih mau lu mesti lulusan informatik kerjanya di, ya kayak lu bilang kayak lulusan IPB kerja di bank gitu, nggak masalah karena mereka pasti punya suatu pola pikir yang misalnya problem solvingnya ya lebih advance mungkin gitu. Iya. Jadi dia dengan memecahkan masalah-masalah tiap harinya ya dia punya pemikiran yang lebih. Amin, sayang aja kalau orang tuh masih klise berpikir ya kalau misalnya lulusan kimia harus banget kerja kimia, atau misalnya kayak lulusan HI lu harus banget kerja di I don't know departemen apa sih itu namanya, luar negeri atau apapun itu gitu kan. Kayak you can be anything you want gitu loh sebenarnya. Dan kayak gue bilang gak ada yang sia-sia. Kita harus sudah mulai ini juga sih kayak berhenti mendiskreditkan sebuah pekerjaan gitu. Ya misalnya ya sering gue bahas juga sama Vina, kayak misalnya kenapa orang ngerasa kasihan misalnya lu jualan nasi goreng gitu. Gimana kayak itu kesannya rendah gitu, padahal itu dia wirausaha sendiri loh. Dia punya gerobak sendiri, dia punya penghasilan sendiri gitu, dan dia berdiri diri sendiri. Gue di sini juga akhirnya gue sadar bisa mendobrak segala macam pemahaman klise gue terhadap hidup gitu loh. One of the things is we do anything to survive gitu loh. Iya benar. Iya. As long as kita nggak ganggu orang, kita nggak merugikan orang, why not? Udah itu aja Sak, thank you udah spend waktunya. Cek kaku banget ya kita, Bo. Iya. Gitu. Nggak apa-apa lah. Terus buat teman-teman yang nonton, semoga kalian dapat takeaway dari conversation gue sama Sakti. Semoga ada yang bisa pelajaran diambil. Terus semoga bisa menyemangati kalian semua. Terus semoga Sakti sukses terus, gue sukses terus, terus yang nonton ini sukses terus. Sukses apapun itulah definisinya deh, terserah lo. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.